Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Anda semuanya di rumah Tuhan. Saya percaya ini adalah waktu yang sangat baik, waktu yang sangat indah untuk kita terus belajar menjadi orang Kristen yang makin mantap, menjadi orang Kristen yang makin dewasa di dalam Tuhan. Yang rindu lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam hidup saya, mungkin saya sudah mengambil keputusan entah ratusan kali, mungkin saya sudah mengambil keputusan entah ribuan kali. Namun yang saya akan selalu ingat dua keputusan terbaik yang pernah saya buat di dalam hidup saya. Keputusan yang pertama adalah ketika saya membuka hati saya untuk Tuhan Yesus. Dan saya menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Dan keputusan terbaik kedua yang saya buat adalah ketika saya memutuskan untuk saya melayani Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya. Ketika saya memutuskan untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya melayani Raja di atas segala raja. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Anda mengambil banyak keputusan di dalam hidup, tapi kalau saya tanya kepada Anda semuanya, apakah keputusan terbaik yang pernah Anda buat? Doa saya, Anda pun akan mengatakan hal yang sama. Keputusan terbaik yang pernah saya buat adalah ketika saya mengikuti Yesus, ketika saya melayani Yesus. Amin. Bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelayanan. Dan masih ada kaitan dengan apa yang kita pelajari sebulan kemarin. Kalau bulan kemarin kita belajar tentang kedewasaan. Dan salah satu ciri kedewasaan adalah kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Dalam konteks gerejawi, dalam konteks kekristenan, maka salah satu ciri orang yang dewasa secara rohani adalah dia bersedia mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Kalau saya bicara pelayanan, tolong jangan Anda mengerucutkan isu ini kepada hal, oh berarti saya khotbah, berarti saya harus bisa menyanyi dengan suara yang bagus, berarti saya bisa memainkan musik, oh berarti saya punya pengetahuan komputer untuk mengatur banyak hal, oh saya harus cakap di dalam multimedia, saya harus bisa ini, bisa itu. Saudara, ada banyak bidang pelayanan yang saudara bisa ambil. Kadang-kala bidang pelayanan yang tampaknya sederhana, tetapi cukup penting berfungsi. Karena bukankah Alkitab mengatakan kita ini tubuh Kristus? Amin. Kita tubuh Kristus. Dan semua anggota tubuh mesti berfungsi, mesti berperan. Saya tanya kepada Anda, kira-kira ada enggak anggota tubuh yang enggak berperan sama sekali? Sebutkan satu aja. Semuanya berperan. Anda tubuh Kristus, pastikan Anda juga punya peran, memperlengkapi satu sama lain. Hidupmu jadi berkat. Amin, saudara. Sepanjang bulan ini kita akan pelajari bersama-sama tentang pelayanan. Namun izinkan hari ini saya akan bahas khusus tentang hal yang mendasar di dalam pelayanan. Banyak orang melayani, banyak orang hebat di dalam pelayanan. Tetapi hebat dalam pelayanan belum tentu jadi berkat di dalam kehidupan nyata. Ini yang saya mau wanti-wanti kepada Anda semuanya sebagai teman-teman pelayan Tuhan. Jangan sampai kita hebat di atas mimbar. Atau jangan sampai saya hebat di atas mimbar. Saya hebat dalam berkhotbah. Tetapi anak istri saya tidak terberkati dari hidup saya. Jangan sampai saya berbuah bagi jemaat. Tapi anak istri saya kepahitan. Karena banyak hal yang saya lakukan. Doa saya, saudara, semua pelayan Tuhan di gereja ini, mereka pelayan Tuhan yang punya karakter. Amin. Minggu lalu, ketika pertemuan pelayan Tuhan, saya sempat singgung sedikit tentang karakter. Betapa penting pelayan Tuhan memiliki karakter. Karakter lebih penting daripada karisma. Karakter lebih penting daripada karunia. Itu sebabnya saya berdoa kita menjadi pelayan Tuhan
benar-benar tulus di dalam melayani, bukan mengambil keuntungan tertentu di dalam pelayanan kita. Kita melayani dengan hati yang murni, tidak ada agenda yang tersembunyi. Kita melayani bukan karena kita gunakan kuasa supaya orang melayani kita. Enggak, saudara, kitalah yang harus melayani. Saya singgung kepada teman-teman pelayan Tuhan. Pelayanan bukan soal power, pelayanan soal empowerment. Pelayanan bukan soal gunakan kuasa, dengan kuasa itu kita memerintah. Kita justru memperlengkapi, kita justru melayani. Pelayanan bukan adalah kesempatan untuk kita memanipulasi. Tetapi pelayanan harus jadi inspirasi. Anda tahu hari-hari ini banyak orang kepahitan dengan gereja. Saya kadang-kadang kalau lihat beberapa komentar di Facebook menyerang banyak gereja. Satu sisi saya tidak setuju, kenapa mesti harus mengkritik, menyerang di area terbuka seperti itu. Kepahitan dengan gereja, menjelek-jelekkan gereja, menyerang gereja. Yang lebih diserang biasanya adalah pendetanya. Tapi pada satu sisi juga saya bisa maklum, saudara. Karena memang ada beberapa hamba Tuhan tidak bisa jaga hidupnya. Ada beberapa hamba Tuhan yang manipulatif. Jemaat dimanipulasi sedemikian rupa, mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Tidak melayani dengan hati yang murni, dan itu menjadi celah, serangan-serangan itu bisa datang. Itu sebabnya saya mengajak semuanya di sini yang melayani Tuhan, siapkan hati Anda untuk punya karakter yang baik. Mungkin pertanyaannya, Pak, saya belum pelayanan, berarti firman ini tidak cocok buat saya. Saya berdoa Anda memutuskan untuk melayani Tuhan. Nanti kita September, kita akan buka kelas pelayanan, saudara. Kelas untuk mendasari Anda melayani, kita akan buat setahun sekali. Jadi buat Anda yang rindu melayani, Anda harus ikut kelas ini lebih dulu. Sebab kalau Anda tidak ikut kelas ini, Anda tidak akan bisa melayani. Karena di dalam kelas ini kita akan samakan frekuensinya dulu. Jangan sampai kita beda frekuensi, saudara. Itu sebabnya saya mengundang Anda, besok September kita buka kelas, Anda harus ikut. Lalu kemudian, kalaupun Anda mungkin belum punya kesempatan melayani, entah karena kesibukan Anda, entah karena Anda punya pekerjaan di luar kota dan seterusnya, tetap saya berkata firman Tuhan hari ini relevan dengan saudara. Karena karakter itu berlaku di semua area kehidupan. Amin. Karakter tidak hanya urusan di gereja, tetapi karakter juga penting menyangkut urusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari buka Alkitab kita di dalam Mika pasal yang ke-6. Mika pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Apakah Anda sudah menemukan ayat ini? Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya ceritakan latar belakangnya dulu supaya Anda bisa paham kenapa ayat ini muncul. Jadi ayat ini ditulis pada zaman Nabi Mika. Nabi Mika menyuarakan kebenaran dan disampaikan kepada umat Israel. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang mengalami masa-masa sulit. Terjadi situasi politik yang serba tidak menentu, masa gejolak di dalam politik karena peralihan dari bangsa Aram ke bangsa Asyur yang menjajah Israel. Sehingga penguasa pada waktu itu memanfaatkan keadaan untuk menindas rakyat.
penguasa waktu itu memanfaatkan keadaan untuk menekan rakyat, sehingga rakyat makin menderita di zaman itu. Kalau situasi politik tidak menentu, kalau raja penguasa menekan rakyat luar biasa, mestinya, saya bilang mestinya nabi, imam tampil untuk membela rakyat, untuk membela umat Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah nabi, imam malah gunakan kesempatan itu untuk menggemukkan diri mereka sendiri. Mari kita baca dulu saudara, Mika pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Atau kita baca ayat yang kelima dulu. Mika pasal ketiga, ayat yang kelima. Situasinya seperti itu, rakyat menderita, rakyat ditindas. Bagaimana para pendeta, bagaimana para imam, bagaimana para rohaniwan waktu itu. Mika pasal 3 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Nabi itu adalah pemimpin rohani yang berada di garis paling depan. Tapi Alkitab menulis apa? Kalau ada sesuatu yang dikunyah, Nabi mengatakan hal yang baik. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang bisa mengenyangkan mereka, Nabi langsung menyatakan perang. Artinya apa? Nabi tidak konsisten untuk menyuarakan pesan Tuhan apa adanya. Artinya apa? Bahwa Nabi karunianya diperjualbelikan. By order. Nubuatan atau dibuat-buat. By order. Kalau kelihatannya yang datang orang kaya, nubuatannya bisa berbeda. Kalau ada sesuatu yang dikunyah, nubuatannya berbeda. Kalau ada sesuatu yang dimakan dan jadi kenyang, nubuatannya berbeda. Ini Nabi zaman itu. Ayat 11. Supaya saudara punya gambaran. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena apa? Bayaran. Para nabinya menenung karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tuhan tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ingat, nabinya menenung karena uang, ujung-ujungnya semuanya karena duit, dan imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Semuanya hanya soal uang. Bukan bermaksud mendiskreditkan hamba Tuhan tertentu. Tapi hari ini saya mengajak Anda, jemaat, para pelayan Tuhan, kalau memang Anda mau melayani, berikan hatimu tulus melayani, bukan karena agenda apapun. Karena saya ingin membangun value di gereja kita, pelayanan tulus murni. Jangan sampai kita melayani karena ada uang di balik semuanya itu. Karena firman Tuhan tadi mengajar apa? Jangan sampai kita seperti nabi yang menyesatkan. Nabi yang menyuarakan karena uang, yang memperjualbelikan karunia. Mari kita semuanya belajar, jemaat, jadilah jemaat yang cerdas. Cara bedainnya gampang. Kalau Anda lihat ketemu hamba Tuhan silau dengan uang, Anda mesti harus jaga-jaga. Kalau Anda lihat hamba Tuhan baik-baik karena Anda punya apanya, dan kalau Anda tidak punya apa-apa, Anda ditinggal, hati-hati. Jadilah jemaat yang apa saudara? Cerdas. Jangan gampang terbuai dengan nubuatan. Karena banyak nubuatan yang sebetulnya bukan berasal daripada Tuhan. Hari ini, mari kita belajar 3 hal saja. Apa yang Tuhan tuntut. Di dalam ayat yang ke-8, kembali di dalam Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-8.
Mari kita ulangi lagi Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari ayat ini. Ayat ini juga buat saya dan keluarga saya. Bagaimana kita semuanya sepakat melayani dengan cara seperti apa, dengan value seperti apa. Mika 6 ayat yang 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Kata dituntut artinya wajib, kata dituntut artinya harus, kata dituntut artinya ada pertanggungan jawab kalau kita tidak melakukan. Apa yang dituntut daripada Tuhan? Yang pertama, Alkitab berkata berlaku adil. Jadi yang pertama, pelayan Tuhan, jemaat, pastikan Anda berlaku adil. Apa artinya adil? Adil artinya tidak berpihak. Itu adil. Adil artinya bisa dipercaya karena memang demikian apa adanya. Saya ceritakan sedikit saudara, saya tahun 2012 saya lulus wisuda di Sekolah Tinggi Teologia Tawangmangu, STT Tawangmangu. Mungkin saudara tanya kenapa kuliah lagi? Karena tahun 98 sebetulnya saya sudah menyelesaikan program S1 juga di Sekolah Teologia yang lama. Cuma karena kampus saya yang lama belum terakreditasi baik, dan waktu itu isunya bahwa setiap orang yang punya gelar harus mempertanggungjawabkan. Kebetulan saya merintis penerbitan sudah dari sejak 2004 dan gelar saya cantumkan di renungan itu. Jadi saya juga harus bertanggung jawab atas ijazah yang ada pada saya. Apakah itu ijazah murni atau abal-abal. Itu sebabnya daripada resiko, saya lebih baik kuliah lagi. Dan masuk di sekolah universitas atau sekolah tinggi teologia yang akreditasinya sah secara negara. Saya mendaftar di ST3. Dan kebetulan pada waktu itu rektornya, ketuanya, pembantu ketuanya itu sahabat-sahabat saya. Beberapa sudah khotbah semuanya di gereja kita. Ada Pak Bambang Sulistyo pada waktu itu, ada Pak David Eka yang kemarin ibadah Padang khotbah, kemudian ada Pak Yunianto dulu juga khotbah, ada yang pernah khotbah di retreat juga, itu teman-teman saya semuanya. Dan ketika saya mendaftar, mestinya saudara, ada kemudahan. Mestinya dalam tanda kutip konteks kekristenan ada kasih karunia. Betul enggak? Bahasa Jawa ini bolo diwi, betul enggak? Ya mestinya gitu saudara. Tapi ketika saya mendaftar, sama sekali tidak ada prinsip bolo dewi. Ada nilai yang bisa ditransfer, Tetapi kalau ada mata kuliah yang tidak bisa ditransfer, saya berarti harus ikuti. Waktu itu saya kuliah dari pagi sampai malam, Saya ikuti saudara. S1 saya yang lama, saya buat skripsi. Tetapi di sekolah yang baru, ternyata nggak kepake, nggak mau. Padahal Anda tahu kan, bikin skripsi gimana? Berat. Dan sekalipun mereka teman-teman saya, skripsi tetap harus bikin skripsi. Saya bikin lagi dari awal. Lalu kemudian tiba waktunya ujian skripsi, tetap harus diuji juga. Saya masih ingat ketika ujian skripsi, itu benar-benar seperti Petrus dihadapkan di mahkamah agama, saudara. Karena yang ini Petrus quick. Kalau di Kisah Para Rasul, Petrus murid Tuhan Yesus. Di depan saya ini teman-teman semua loh. Sudah saya undang di gereja kita loh. Dan kalau ada kebutuhan cetak, kami loh yang mencetak, termasuk ijazah yang punya saya itu ijazah cetakan kami loh. Nah bayangan saya, ekspektasi saya ya mestinya ujiannya formalitas, normatif pertanyaannya.
Tapi saya kaget yang ditanya sulit-sulitnya minta ampun. Dalam hati ki konco paudu gitu. Untung Roh Kudus kasih hikmat. Sehingga singkat cerita saya bisa menjawab. Singkat cerita saya bisa lulus dengan baik. Tanpa ada katrolan tertentu karena teman dan seterusnya. Satu sisi saya bertanya, saya kenal baik. Saya berkali-kali juga khotbah di tempat itu. Beban mental saya apa? Kalau saya sampai diuji dan tidak lulus, kan nama baik saya malu-maluin tau saudara. Wong saya sering khotbah di kampus itu di hadapan mahasiswa. Sekarang giliran saya jadi mahasiswa tidak lulus. Gimana saya mempertanggungjawabkan? Tapi puji Tuhan lulus. Tapi satu sisi saya belajar tentang kampus itu. Berarti kampus itu tidak pandang bulu. Tidak tebang pilih. Kampus itu menyatakan apa adanya, ya harus seperti ini. Enggak peduli teman atau tidak, ikuti prosedur yang ada. Ini namanya berlaku adil. Artinya kampus itu bisa dipercaya. Artinya kampus itu tidak memperjualbelikan sertifikat atau ijazah. Wes konco dhewe gampang lah, gampang. Harusnya mengikuti sekian, cuma sekian, lulus, gampang. Belajar satu perkara, orang kalau jujur berarti bisa dipercaya. Jadi orang bersikap adil menunjukkan kejujuran, kejujuran menunjukkan Anda bisa dipercaya. Gini saudara, dengar baik-baik. Setiap orang punya kelemahan. Kalau saudara tanya saya, apakah saya punya kelemahan? Banyak kelemahan saya. Apakah saya pernah gagal? Banyak kegagalan saya. Saudara punya kelemahan, saya punya kelemahan. Kita bisa gagal dalam banyak area. Tapi dengar baik-baik ya, pastikan kalau Anda punya kelemahan. Bahkan pastikan kalau Anda sampai gagal sekalipun, janganlah Anda gagal karena Anda tidak bisa dipercaya. Jangan sampai Anda gagal karena Anda tidak jujur. Jangan sampai Anda gagal karena karaktermu tidak baik. Amin. Kita boleh kok, karena kita bukan orang yang sempurna, punya kelemahan di sana sini. Tapi pastikan karaktermu ini kokoh. Kita tidak sempurna, tapi kalau orang tahu hatimu, tahu ketulusanmu, tahu karaktermu, Anda akan tetap dipercaya. Amin. Hal yang kedua, Alkitab tadi menulis apa? Yang dituntut Tuhan daripadamu, yang kedua apa? Mencintai kesetiaan. Amsal menulis seperti ini, Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa menemukannya? Orang baik banyak, tapi orang setia itu jarang. Orang baik itu gimana toh? Orang baik itu melakukan kebaikan. Sesimpel itu. Tapi orang setia artinya orang yang melakukan kebaikan terus menerus. Anda pernah memberi? Anda pernah menolong seseorang? Pernah. Baik, mudah. Toh saudara bisa, saya juga bisa. Yang sulit adalah Anda baik terus menerus. Itu artinya setia. Anda murah hati, itu bisa, itu mudah. Tapi murah hati yang terus menerus, itu yang sulit. Anda mengampuni, saya tahu itu juga mudah dalam kasus tertentu. Tapi yang sulit adalah Anda dilukai, Anda mengampuni, Anda dilukai lagi, Anda mengampuni, Anda dilukai lagi, Anda mengampuni. Petrus tanya kepada Yesus, Guru, berapa kali aku harus mengampuni? Apakah 7 kali? Petrus sudah menetapkan standar tinggi. Apa 7 kali? Standarnya kan tinggi. Tapi Yesus mengajar kesetiaan dalam mengampuni. Karena Yesus berkata, bukan 7 kali Petrus, tapi 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni terus, mengampuni senantiasa. Bukankah mengampuni pun harus setia?
Maka melayani Tuhan harus setia. Setia dimulai dari perkara kecil, setia enggak? Jangan putus di tengah jalan karena, ternyata sekian lama aku melayani, ternyata aku seperti ini terus. Jangan saudara. Saya 1 tahun, 2 tahun melayani, saya 5 tahun melayani, saya cuma melayani hanya jadi asar saja. Selamat datang, shalom. 5 tahun mosok shalom terus. Sekalipun gereja kita gereja shalom, mestinya meningkat sedikit dah. Tapi kalau memang Tuhan menempatkan kita dalam pelayanan seperti itu, nggak apa-apa. Jangan promosikan diri kita sebelum Tuhan mempromosikan kita. Yang percaya katakan amin. Semua ada waktu dan saatnya. Saya belajar setia dengan perkara-perkara kecil. Siapa sangka sekarang Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Saya belajar setia diundang oleh gereja yang jemaatnya bisa dihitung. Tapi siapa sangka dari kesetiaan saya setia dengan perkara kecil, ada juga gereja besar yang mengundang saya. Siapa sangka dulu saya setia, dalam tanda kutip ya, mengembalakan anak-anak youth zaman saya muda. Dan bersyukur waktu itu saya berusaha yang terbaik mengerjakannya. Siapa sangka belasan tahun kemudian, saya menggembalakan jemaat secara keseluruhan. Enggak pernah ada yang tahu. Belajar saja setia. Amin. Kata kuncinya apa? Setia. Hal sesederhana apapun, setia. Di tempat kerja, setia. Amin. Bolehlah pindah tempat, pindah kerja boleh. Kalau ada tawaran yang lebih menarik, boleh. Enggak apa-apa. Karena kita ingin juga ada progres di dalam jenjang karir kita. Tapi pastikan kita pindah. Bukan karena hanya faktor pertimbangan di sana gaji lebih besar. Lalu kita jadi kutu loncat, sedikit-sedikit pindah, sedikit-sedikit pindah. Hati-hati loh. Saya atau banyak teman-teman pengusaha ketika menerima lamaran kerja dari Anda, faktor Anda setia atau tidak, itu juga dipertimbangkan. Ada calon karyawan yang melamar pekerjaan di tempat kami, saya lihat CV-nya, 3 bulan pindah, 6 bulan pindah, kelihatannya rintik-rintik pengalamannya banyak. Tapi sebetulnya pindah mending kalau pindah di level yang naik gitu. Sama, staf admin cuma staf admin di tempat ini, lalu kemudian pindah di tempat ini, pindah lagi di tempat ini, apapun alasan. Alasan kan bisa dibuat, bisa diceritakan, tetapi itu jadi buat kami sebuah pertimbangan juga. Jangan-jangan kami ngajari sungguh-sungguh, mendidik dengan baik, nanti jadi baru beberapa bulan pindah lagi. Kami capek ketemu calon karyawan seperti itu. Makanya yang seperti itu, tidak track recordnya buat kami juga minus. Jadi juga sulit untuk kami terima. Sekalipun dia hebat, ngomongnya juga menarik, tetapi kalau tidak setia, ternyata itu jadi poin pertimbangan lebih buat kita. Kalau manusia saja memperhitungkan kesetiaan, apalagi Tuhanmu, Raja di atas segala raja yang kita layani. Ketika masa sulit Anda melayani, Anda tulus melayani, itu dipertimbangkan oleh Tuhan. Amin. Doa, pelayanan enggak? Gereja kita bisa maju, bertumbuh, berkembang oleh karena ada orang-orang yang berdoa. Saya yakin itu. Bukankah berulang kali saya katakan kepada Anda, semenjak kita ada morning worship, ada banyak perubahan di gereja kita. Berarti ada orang-orang yang berdoa. Sekalipun dalam morning worship diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa pribadi, tapi juga di morning worship kita akan berdoa syafaat. Saya berkata itu pelayanan. Mungkin tidak dilirik orang, tetapi bukankah itu pelayanan yang mestinya kita kerjakan dengan setia? Dan saya mau belajar setia. Mau masuk dalam morning worship?
Yang mau katakan amin supaya saya bisa dengar. Amin. Kalau Anda libur, tidak apa-apa, datang saja saudara. Sesekali datang, nikmati hadirat Tuhan. 1 jam itu nggak lama kok. Nggak lama. Tanya teman-teman yang hadir rajin morning worship. Saya mengapresiasi ada Bu Mike, Bu Mul, tiap hari loh saudara. Saya bolong di hari Sabtu saudara, jujur saya ngomong di hadapan saudara. Jadwal praktek saya Senin sampai Jumat. Tapi mereka Senin sampai Sabtu. Saya mengajak Anda, ayo doa yuk. Jadi pelayan doa yuk. Belajar setia. Apa yang Anda lakukan di perhitungan Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau kelihatan dengan yang tidak kelihatan, percayalah upahnya jauh lebih besar yang tidak kelihatan. Setuju dengan saya? Soal memberi yang kelihatan sama memberi yang tidak kelihatan, di mata Tuhan besar mana upahnya? Yesus kan ngajar, kalau kita memberi pamer, ya upahnya itu aja, dihormati oleh banyak orang. Tapi kalau kita memberi dari tangan yang tersembunyi, saudara, maka kita semuanya akan apa? Menerima upah yang sejati daripada Tuhan. Berarti yang tersembunyi lebih dihargai Tuhan dong. Jadi tidak ada itu pengkhotbah WL, wah upahnya ini mesti lebih gede nih. Kita nggak tahu saudara. Saya khawatirnya saudara, kita punya mindset kalau pelayanan yang kelihatan, upahnya lebih gede daripada pelayanan yang tidak kelihatan. Justru mungkin terbalik. Makanya saya celengi upah saya di surga, khotbah iya, doa iya saudara. Jagani, kita nggak pernah tahu tuh. Loh iya, lah kan saya malu nanti di surga, rumah saya lebih jelek dibandingkan rumah saudara. Loh ini jemaatnya rumahnya megah mewah di surga. Ini pendeta ini kok reot ya. Yang penting masuk surga puji Tuhan. Kan malu saudara. Saya jagani ya, saya khotbah iya, menggembalakan iya, tapi belajar juga setia dalam hal doa. Iya. Loh Pak, tapi saya gampang ngantuk kalau di pagi hari. Tuhan lihat hatimu. Mau saya lihat teman-teman yang doa juga kadang ngantuk kok. Termasuk yang ngomong kadang ngantuk kok. Nggak apa-apa. Begitu ngantuk ingat doa lagi gitu kan. Nggak apa-apa saudara. Manusia. Namanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Nggak ngantuk, tidur gitu. Puji Tuhan nggak ada pendoa kita yang tidur saudara ya. Ayo setia. Ada yang saya salut ajak anaknya. Karena kan kalau ditinggal di mana, tapi kalau enggak harus berdoa, mau berdoa, komitmen berdoa, diajak juga. Ayo jemaat, ini pelayanan loh. Kalau Anda tanya, Pak saya enggak bisa apa-apa, Anda hadir itu pelayanan. Yang setuju katakan amin. Lebih kencang lagi, angkat tangan berani. Supaya tim doa bisa catat Anda. Ayo melayani saudara. Setia, yang setia diperhitungkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya akan selesai di poin ini. Yang ketiga, Alkitab menulis apa? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, Alkitab menulis hidup dengan rendah hati. Ini karakter pelayan Kristus, harus rendah hati. Saya ingat sebuah kalimat yang berkata seperti ini, bahwa rendah hati adalah akar dari segala karakter. Kalau bicara akar, berarti itu bicara pondasi. Akar berbicara tentang sesuatu yang menopang. Pohon yang tinggi menjulang, sebelum dia naik tinggi, dia akan turun ke dalam dulu. Akarnya menancap kuat dulu. Supaya apa? Jangan sampai pohonnya menjulang tinggi, akarnya tidak menancap ke dalam. Begitu kena angin sedikit, roboh, tumbang pohon itu. Anda membangun rumah, Anda membangun gedung, sebelum Anda naik ke atas bangunannya, Anda lebih dulu menancap ke bawah pondasinya. Setuju dengan saya? Kerendahan hati adalah pondasi pelayanan kita. Kerendahan hati itu adalah akar yang menjaga supaya jangan sampai pelayanan kita diangkat, lalu jadi sombong, dan kemudian kita jatuh.
banyak tuh yang naik-naik, dipromosikan lebih-lebih, jadi sombong. Ketika melayani mulai tanya, saya melayani apa? Kemarin Pak Andi sempat ceritakan kan bulan kemarin. Dan buat saya itu, aduh kok ada ya gitu ya. Merasa tidak dilayani dengan baik ketika dia jadi penyanyi, mic-nya dibanting begitu saja. Kalau saya yang tuan rumah tak suruh ngijoli itu mic. Bener gitu. Tuker gitu ya. Enak aja gitu ya. Nah kalau nggak mau bilang aja. Kenapa mesti harus banting mic karena merasa tidak dilayani dengan baik? Mana hati hambanya? Mana kerendahan hatinya? Betul nggak saudara? Saya wanti-wanti awas loh ya, ini BL Singer di tempat ini. Suaraku kok tidak bisa jadi merdu ya, dibanting mic-nya. Yang salah bukan mic-nya. Mungkin yang salah suara Anda. Jangan salahkan mic-nya, jangan salahkan soundman-nya, dibanting-banting mic-nya. Jangan. Namanya enggak rendah hati. Yuk rendah hati. Dikasih masukan, diterima. Kalau dikritik, kritikannya membangun kok. Kita ajar ya, saling memberi saran, memberi kritik. Silahkan kalau mau kritik saya nggak apa-apa. Yang penting kan caranya. Ya, juga jangan kritiknya ngawur ya. Main jelek banget di hadapan jemaat ini ya. Turun, wah gitu mungkin sakit hati, saya paham. Tapi kalau sudah selesai, lalu kemudian saya dekati, saya ajak ngomong, tadi kelihatannya kalau gini lebih bagus loh. Kalau gini lebih mantap loh. Kritikannya kan bagus. Jangan Anda luka, jangan Anda pahit hati. Ini Pak Petrus tidak suka dengan saya. Loh, kami mengkritik itu sudah meresikokan kami loh. Karena orang sukanya dipuji daripada dikritik. Kalau Anda ketemu orang yang sukanya memuji saja, tidak pernah mengkritik, Anda tanda tanya. Malah kalau ketemu orang yang mengkritik Anda dengan tulus, dengan bahasa yang baik, tanpa mempermalukan Anda, berterima kasihlah kepada orang itu. Hanya orang yang rendah hati yang bisa terima kritik dan masukan. Pelayan Tuhan di sini mau terima kritik? Amin. Kita bisa bertumbuh kalau kita belajar dan kita bisa terima kritikan. Kerendahan hati akan tampak ketika Anda dipercaya hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, dan Anda mau melakukan. Saya pernah dengar sebuah kisah, saya sampaikan juga dalam pertemuan pelayan Tuhan, karena kebetulan kemarin saya bahas tentang karakter juga. Saya mendengar cerita tentang seseorang yang dulunya biasa, dulunya bukan siapa-siapa. Dan ini real story, dan menurut saya sumbernya cukup terpercaya, cerita ini valid. Dan ketika dia sudah menjadi artis rohani, ya dia minta sesuatu, diperlakukan sesuatu. Bahkan kalau mau mengundang dia harus DP dulu, ya nggak apa-apa sih saudara, kalau itu memang manajemennya gitu. Cuma yang jadi masalah, turun dari bandara harus lunas dulu, baru dia mau turun melayani di gerejanya. Jadi sebelum menyanyi harus pastikan, masuk Pak, oh siap, gitu saudara, nyanyi gitu. Nah kalau gini ya hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, cap apa gitu. Mendingan akhirnya dalam tanda kutip tidak dibayar, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Loh, yang dilayani berarti manusia apa Tuhan sih? Kalau melayani Tuhan kan, apapun respon mereka, ya bolehlah kasih catatan, ya udah. Karena gereja ini tidak jujur, cuma kasih DP, tidak dilunasi. Besok kalau diundang, dia tidak datang. Nggak apa-apa, mendingan gitu kan. Daripada harus ada tuntutan-tuntutan semacam itu. Ayo, jadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Ini juga aplikatif Anda terapkan dalam hidup Anda sehari-hari. Anda sebagai karyawan, jadi karyawan yang rendah hati. Anda jadi pengusaha, jadi bos, jadilah pengusaha yang rendah hati. Karena orang suka orang yang rendah hati. Amin. Dan orang sebel dengan orang yang sombong. Kadang-kala sebetulnya
sombong belum tentu, tapi gayanya itu loh saudara, ampun gitu. Itu saja ada perasaan, kok gitu ya? Kalau Anda rendah hati, manusia aja cinta orang yang rendah hati. Apalagi Tuhan. Saya tidak perpanjang firman, hari ini ada 3 hal. Berlaku adil, cintai kesetiaan, dan rendah hati. Anda punya karakter yang baik, Tuhan akan semakin mengangkat Anda, memakai Anda, mempromosikan Anda. Selamat melayani, saya tunggu kehadiran Anda di bulan September untuk Anda mengikuti kelas. Anda mau pelayanan apapun, banyak pelayanan yang terbuka untuk Anda semuanya. Kita masih banyak kekurangan volunteer. Saya berdoa Anda salah seorang yang menerima panggilan Tuhan untuk melayani. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.